I need your help with something. Going down the basement. Dad. What is this place? Let me out! Dad! Halo dulur-dulur cakcuk sa-Indonesia. Ya apa kabar rek? Kembali lagi di channel Cakcuk. Oke, kali ini Cakcuk akan menceritakan alur sebuah film terbaru yang berjudul Girl in the Basement. Film ini dirilis 27 Februari 2021 yang berbasis based on the true story atau menceritakan kembali dari cerita yang sebenarnya. Film ini bergenre crime dan juga thriller. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Cakcuk ya rek, ben tetap semangat nge-review film setiap minggunya. Matur nuwun. Film ini menceritakan tentang seorang anak gadis yang dikurung ayah kandungnya sendiri di dalam basement rumah selama 20 tahun. Tidak hanya dikurung, ia juga mendapat perlakuan biadab dari ayah kandungnya. Penasaran? Simak terus video ini sampai habis. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, udut, ambek kopi, dan longgo sing ganteng. Film diawali dengan suasana yang menegangkan, di mana seorang anak perempuan mengalami keadaan yang sangat kritis dan akan menuju ke rumah sakit. Di perjalanan, ia sempat tidak bernafas sama sekali, hingga akhirnya mereka tiba di rumah sakit, dan anak itu mendapat pertolongan pertamanya. Ketegangan dan rasa cemas menyelimuti. Apakah anak ini selamat? Sebelum melanjutkan cerita, kita akan perkenalkan pemain-pemain dalam film ini. Pemeran utama kita adalah Sarah. Lalu ada Don, Irene atau Rini, Amy, Chris, Mary, Michael, dan juga Thomas. Cerita dimulai 20 tahun sebelumnya, di mana sebuah keluarga sedang menikmati makan malamnya. Ya, mereka adalah Don dan sang istri Rini, juga dua orang putrinya, Amy dan juga Sarah. Di malam itu, Sarah akan pergi ke pesta. Akan tetapi, ia dilarang oleh ayahnya. Meskipun ia diperbolehkan pergi oleh ibunya, tapi sang ayah tetap melarangnya dan menyuruhnya untuk pergi ke kamar. Dan suasana malam itu pun berubah menjadi canggung. Akan tetapi seorang Sarah yang masih berumur 17 tahun tetap saja membandel. Ia menyelinap keluar kamar dan menghampiri pacarnya yang sudah menunggunya di luar. Ya, pacar si Sarah ini adalah Chris. Dan mereka berdua pun pergi ke pesta. Sang ibu yang khawatir datang menghampiri kamar anaknya. Setelah pintu beberapa kali diketuk, namun tak kunjung mendapat jawaban. Hingga Don membuka pintu kamar tersebut, namun mereka tak menemukan Sarah di dalam kamarnya. Scene berpindah ke sebuah pesta, di mana mereka sedang asik berdansa dan bernyanyi di depan api unggun, sambil menikmati sebotol bir di malam itu. Chris pun mengajak Sarah ke semak-semak untuk menikmati waktu mereka berdua. Ia pun menyanyikan sebuah lagu untuk Sarah. Suasana yang romantis membuat mereka terhanyut dan akhirnya pun mereka bercinta. Matahari terbit pun tiba. Don yang sedang duduk di teras melihat Sarah yang baru saja pulang bersama Chris. Ia pun ditegur karena tak menuruti aturan yang diterapkan oleh ayahnya tersebut. Keributan terjadi. Sarah berkata bahwa sebentar lagi saat ia akan berumur 18 tahun, ia akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan tentu saja itu membuat Don sangat marah. Sarah dan Amy yang sedang berdiskusi disusul juga oleh sang ibu. Mereka menasihati Sarah
agar tetap menurut sebelum ia benar-benar akan pergi nanti. Rencananya Sarah yang akan pergi mengelilingi dunia dan tentu saja ia mendapat restu dari sang ibu. Akan tetapi, percakapan mereka didengar oleh Don. Don pun pergi ke basement rumahnya. Ia merasa kesal karena tak dihargai oleh putrinya sendiri. Dan ia pun berencana akan mengurung Sarah di basement tersebut. 3 bulan kemudian, hari kelulusan Sarah pun tiba. Keadaan dan suasana di rumah tersebut seakan normal-normal saja. Saat sang ibu pergi untuk berbelanja, Don menghampiri Sarah dan meminta bantuan untuk membawa sesuatu ke basement rumah. Basement itu memiliki sebuah ruangan tersembunyi yang ada di balik rak. Mereka pun masuk untuk menempatkan barang itu di sudut ruangan tersebut. Sarah yang sempat merasa curiga karena ruangan tersebut agak gelap dan tidak memiliki jendela, juga sikap Don yang tiba-tiba baik kepadanya. Dan benar saja, Don mengurung dan mengunci Sarah di ruangan tersebut dan pergi meninggalkannya. Sarah berkali-kali berteriak minta tolong dan melihat isi dari kontainer box yang dibawanya tadi. Ia mendapati baju, tas, dan juga makanan kaleng. Ia juga berusaha berteriak minta tolong melalui sebuah ventilasi udara. Akan tetapi ventilasi itu masih menuju di ruangan basement yang di luar. Don pun menutupinya dengan selimut agar teriakan Sarah tidak terdengar keluar rumah. Ketegangan dan suasana histeris pun menyelimuti Sarah di dalam ruangan tersebut. Dad, please let me out! Please let me out, Dad! Di hari kedua, Sarah tak bisa berbuat apa-apa. Sekali-kali ia mencoba membuka kode pintu tersebut. Namun ketika ia salah memasukkan kode itu berkali-kali, ruangan tersebut menjadi gelap dan saluran udaranya pun mati karena aliran listriknya otomatis terputus. Hari keempat, Don datang ke ruangan tersebut dan Sarah berusaha untuk menyerangnya. Ia sempat keluar dari pintu ruangan tersebut, tapi tidak dengan pintu yang lainnya. Don pun datang dan menyeret Sarah kembali ke ruangan itu. Sarah bertanya kenapa ia dikurung. Don menjelaskan, karena ini akibat dari sikap Sarah yang tak pernah menuruti perintah ayahnya. Dan mulai saat ini, hidup Sarah benar-benar dikontrol oleh sang ayah. Sarah yang acuh mendapat perlakuan dari kebiadaban Don. Ia menampar dan memperkosa anaknya sendiri. Polisi pun datang dan membuat laporan berdasarkan cerita sang ibu dan Amy. Don juga membuat pernyataan yang seakan-akan itu adalah kenakalan remaja masa kini. Dan polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak cukup bukti. Hari ketujuh, Sarah yang frustasi dan tak berdaya hanya bisa berteriak minta tolong melalui ventilasi udara itu. Ia juga membayangkan di mana saat-saat Sarah bersama Chris yang sedang berencana saat usianya 18 tahun nanti. Chris datang ke rumah Sarah dan ditemui sang ayah. Ia menanyakan kabar tentang Sarah dan membawakan hadiah helm pink seperti yang diinginkan Sarah. Namun Don berbohong kepada Chris dan bercerita bahwa Sarah telah pergi dan bahagia bersama laki-laki lain di Florida. Pernyataan Don itu sempat membuat Chris kesal dan kecewa. Lalu ia pun pergi. Hari ke-21, Don datang dengan membawakan sebuah kue ulang tahun untuk Sarah. Ya, hari di mana Sarah tepat berumur 18 tahun saat ini. Ia meminta Sarah untuk berdoa dan meniup lilinnya. Dan ia juga membawakan dress merah dan meminta Sarah untuk memakainya. Kini hidup Sarah benar-benar dikontrol oleh Don. Layaknya sebuah boneka, Sarah harus menuruti semua kata-kata Don, termasuk juga melayani nafsu bejatnya itu. Hari ke-38, Sarah yang sedang menikmati makanan kalengnya dan mempunyai rencana untuk menyerang Don dengan menggunakan kaleng bekas makanan tersebut. Don yang datang melihat Sarah memakai dress merah tersebut membuat konaknya berdiri.
Sarah yang siap dengan senjata buatannya itu berusaha menyerang Don, namun usahanya sia-sia, dan itu membuat Sarah berbalik disiksa. This is what happens. Hari-hari berlalu hingga 1 tahun kemudian. Terlihat perut Sarah yang sudah mulai membuncit karena dihamili oleh ayah bejatnya itu. Ia mendapati air tubannya mulai pecah, dan itu pertanda anak yang di dalam perutnya akan segera lahir. Ia pun mencari tahu cara untuk melahirkan dari buku yang ia miliki, dan perjuangan untuk melahirkan sang bayi pun dimulai. Dan pada akhirnya bayi itu pun lahir, dan Sarah memberi nama kepada bayi perempuan itu dengan nama Mary. Diceritakan, Don menuruti semua apa yang diminta Sarah untuk memenuhi kebutuhannya selama di dalam basement. Dengan imbal baliknya, Sarah juga harus menuruti semua mau Don. Tahun keempat telah dilewati. Sang ibu yang masih saja mengkhawatirkan anaknya, yang sampai saat ini belum mendapat kabar sama sekali. Berpindah ke bawah, terlihat Mary yang sudah mulai dewasa dan perut Sarah yang sudah hamil besar lagi. Mereka hidup layaknya seperti keluarga bagi seorang Mary, yang ditunjukkan dalam sebuah gambaran yang ia gambar, dan memanggil Don dengan sebutan ayah. Perdebatan antara Don dan Rini pun masih berlanjut di rumah itu, karena sang ibu yang selalu berusaha mencari kabar anaknya, dan itu membuat Don kesal. Tahun ke-7, terlihat suasana di basement. Mary yang sedang mengalami demam. Don datang untuk membawakan obat, meski obat itu bukan untuk dosis anak-anak. Terlihat juga adik laki-laki Mary yang sedang bermain. Dan sekarang mereka hidup bertiga di basement tersebut. Mary meminta Sarah untuk bercerita sebelum mereka tidur. Dan Sarah menceritakan sebuah cerita yang menggambarkan kehidupan dirinya yang sekarang. Berpindah ke Amy. Saat Amy akan pergi, ia mendapati Chris berada di depan rumahnya. Chris menanyakan kabar Sarah. Amy pun menjelaskan bahwa belum mendapat kabar apa-apa dari Sarah. Dan kebohongan Don juga diketahui Amy berdasarkan cerita dari Chris. Kembali lagi ke Sarah dan anak-anaknya. Terlihat lagi Sarah hamil untuk yang ketiga kalinya. Mary yang sempat memberontak karena ingin keluar dari tempat itu dan hidup seperti orang-orang pada umumnya, seperti yang ia lihat di TV, membuat Sarah marah. Dan dengan kesabaran Sarah, mereka pun membuat permainan di ruangan itu. Ketegangan lagi-lagi terjadi di atas rumah. Sang ibu yang mengetahui bahwa Don berbohong kepada Chris, hingga Amy yang mencurigai sesuatu kepada Don, dan keributan pun terjadi. Amy melihat kunci basement Don yang terjatuh di kursi. Ia pun berusaha mencari tahu tentang kecurigaannya tersebut dan masuk ke bawah basement. Don pun memergokinya dan Amy tak menemukan apa-apa di bawah sana. That is on you. That is always on you. Sang bayi ketiga pun lahir. Sarah meminta kepada Don untuk membawa keluar anaknya yang baru lahir itu. Karena menurut Sarah, ruangan itu tidak akan cukup untuk mereka bertiga. Begitu juga dengan bekal hidup dan mengasuh mereka bertiga. Don pun setuju untuk membawa bayi Thomas ini keluar. Bayi Thomas benar-benar dibawa keluar basement. Rini yang melihat bayi itu di luar pintu rumahnya sangat terkejut. Ia pun mendapati sebuah surat yang isinya tak lain adalah dari Sarah. Setelah membaca dan mendengar kabar bahwa Sarah baik-baik saja, seketika wajah Rini berubah menjadi bahagia dan mau merawat bayi Thomas tersebut. Namun Rini tak menyadari ada secarik kertas yang ditinggalkan Sarah di keranjang. Sialnya, kertas itu ditemukan oleh Don dan tertulis di kertas itu bahwa ia disekap di bawah basement rumah. Don pun kesal karena merasa Sarah tidak juga berubah sikapnya. Dan ia menyuruh Sarah untuk memakai dress merah itu lagi dan memperkosanya. Tahun ke-14. Mary dan Michael sudah mulai beranjak dewasa. Mereka hidup bahagia meski berada di dalam basement. Mulai dari memotong rambut Michael hingga Mary yang mulai belajar untuk menggunakan make up.
Don yang melihat Mary berdandan dan terlihat cantik di mata Don membuat Sarah khawatir dan meminta Don untuk tidak menyentuh dan menjauhkan Mary dari kebiadaban Don. Don pun pergi dan sengaja mematikan saluran listrik ruangan tersebut. Sarah yang tahu bahwa Mary memiliki penyakit asma berusaha membuat Mary tetap bernafas di dekat ventilator ruangan tersebut. Mary pun bercerita akan ketakutannya jikalau ia tidak bisa hidup normal seperti orang-orang lain di luar sana. Namun Sarah kembali untuk menenangkannya. Tahun ke-17. Hujan lebat terjadi di kota itu. Diperlihatkan Thomas yang juga sudah mulai dewasa berusaha menenangkan neneknya yaitu Rini yang masih gelisah karena Sarah. Dan di basement, Mary menyadari bahwa ada tetesan dari atap basement itu. Terlihat di sini Sarah hamil lagi untuk yang keempat kalinya. Harapan untuk keluar dari basement itu mulai tumbuh lagi. Ia berusaha meraih dan mengeruk lubang dari tetesan air tersebut menggunakan sendok dan berharap sesuatu akan terjadi. Setelah lubang itu berhasil ia buat, ia berusaha menggunakan senternya untuk membuat kode dan menarik perhatian orang di luar. Dan benar saja, ada seorang laki-laki yang mengetahuinya. Bukannya menuju cahaya itu, ia malah menghampiri rumah Don dan menjelaskan bahwa ia melihat cahaya dari perkarangan rumah tersebut, seakan seperti memberi sebuah isyarat. Namun Don tak menghiraukan orang tersebut. Menyadari hal tersebut, ia pun turun ke basement dan benar saja, ia mendapati Sarah melakukan hal bodoh untuk menyelamatkan diri. Dan Sarah pun dihajar lagi oleh Don hingga menendang perutnya. Mary dan Thomas yang terbangun dan tak tahu akan hal itu berteriak agar Don berhenti menghajar ibunya. Sarah yang kesakitan merasa ada yang aneh pada bayinya. Ia mendapati darah yang keluar dari kelaminnya. Ia pun berusaha mengeluarkan bayi tersebut dari perutnya. Dan benar saja, bayi itu lahir dalam keadaan tak bernyawa. Don yang mengetahui akan hal itu, ia mengubur bayi itu di pekarangan rumahnya. Tahun ke-18. Michael yang berulang tahun mendapat hadiah kecil dari Don. Dan Sarah yang bertanya kabar tentang Thomas. Ia pun bercerita jika Thomas baik-baik saja, dan itu membuat iri Michael dan Mary yang jauh dari kehidupan layak seperti yang didapat adiknya Thomas. Keributan pun terjadi di basement. Mary dan Michael berontak seakan-akan ini semua terjadi karena ibunya. Mereka menuntut untuk bisa keluar dari tempat itu. Hingga akhirnya Sarah ngamuk dan memporak-porandakan tempat tersebut hingga Sarah menangis dan tersungkur hingga ia tertidur. Sarah pun terbangun. Mary dan Michael pun meminta maaf atas perkataan mereka. Begitu juga Sarah yang merasa bersalah dan membuat mereka jadi seperti ini. Disinilah Sarah mulai bercerita yang sebenarnya kepada anak-anaknya yang sudah mulai tumbuh dewasa itu. Ia bercerita tentang ibu peri yang sering diceritakan oleh Sarah kepada Mary. Tak lain, ibu peri itu adalah dirinya sendiri yang disekap di basement oleh ayahnya. Dan itu juga berarti ayah Mary dan Michael ini yang harusnya itu adalah kakeknya. Dan Bibi yang merawat Thomas adalah ibu dari Sarah atau nenek dari mereka. Mengetahui cerita yang sebenarnya, mereka pun menjadi shock, terutama Mary. Tiba-tiba asmanya kambuh dan lagi-lagi ia harus berusaha bernafas melalui ventilator udara tersebut. Nothing is wrong with you. I love you both so much, okay? Tahun ke-19, perdebatan terjadi antara Michael dan Don. Michael tidak terima ibunya direndahkan oleh Don dan sempat menyerang Don. Akan tetapi ia ditahan oleh Sarah. Keesokannya, Don pulang dengan membawa berkas-berkas pekerjaannya. Ya, ia dipecat dari pekerjaannya dan terancam akan kehilangan rumah yang dihuninya. Ia pun berpikir untuk membunuh mereka yang ada di basement, agar suatu saat kejahatannya tidak terungkap saat ia kehilangan rumahnya. Don pun memasang pipa ke saluran udara ventilator yang menuju ke basement itu dengan ke pembuangan gas mobil di ujung pipa satunya, berharap mereka akan mati karena asap dari mobil itu. Beruntung Thomas datang dan Don tak melanjutkan niatnya itu.
tahun ke-20. Asap yang sudah sebagian masuk ke basement tersebut membuat Mary mendadak demam tinggi pada pagi harinya, dan serangan asmanya pun kambuh lagi. Berbeda dengan keadaan di atas, mereka merayakan atas kemenangan tim baseball Thomas dengan acara pesta barbecue. Hingga malam harinya pun, Mary belum mendapat pertolongan apapun, dan itu membuat keadaannya bertambah semakin parah. Don pun datang, dan Sarah meminta untuk segera membawa Mary ke dokter. Awalnya Don menolak, karena masih merasa takut jikalau Sarah berbuat hal bodoh yang membuat dirinya ketahuan. Namun dengan beberapa pertimbangan, akhirnya ia setuju untuk membawa Mary ke rumah sakit bersama Sarah, dan Michael tetap berada di basement. Sarah yang sempat melihat ke arah dalam rumah sambil menggendong Mary, berharap ada ibunya yang melihat. Tapi itu tidak terjadi. Kembali seperti yang diperlihatkan di awal scene film ini. Mereka pun pergi ke rumah sakit. Mary yang sempat dalam keadaan tak bernyawa mendapat perawatan darurat dari rumah sakit, dan pada akhirnya ia berhasil selamat. Don dan Sarah berada di lobi rumah sakit dengan menunggu hasil dari dokter. Dokter pun datang dan meminta mereka untuk menulis laporan riwayat penyakit Mary. Sarah yang cemas akan keadaan Michael, ia meminta izin kepada Don untuk pergi ke kamar mandi. Namun, tentu saja hal itu dilarang oleh Don dan meminta Sarah untuk tetap berada dalam pengawasan Don. Tak habis akal, ia menumpahkan air minum yang ada di situ di atas kertas laporan yang ditulis oleh Don. Mau tak mau, Don berusaha untuk mengeringkan kertas itu dan meninggalkan Sarah sendiri tanpa pengawasannya. Di saat itu juga Sarah mencari kesempatan untuk meminta pertolongan. Ia melihat dokter tadi dan berusaha menghampirinya. Dengan keadaan was-was, akhirnya Sarah memberanikan diri untuk beranjak dari kursi itu dan menuju ke dokter tersebut. Don yang mengetahui hal itu berusaha mengejar Sarah yang sudah berjalan di lorong rumah sakit. Ia pun berjalan menyusul dan memanggil nama Sarah. Sarah terus berjalan menghampiri dokter dan polisi yang ada di situ. Dan Sarah pun jatuh di pelukan dokter tersebut dan meminta pertolongan. Polisi penyidik yang menyadari suatu hal itu menghampiri Don dan berbicara kepadanya, dan kejahatan Don selama ini pun terungkap. Mary berhasil tersadar dari komanya, dan Michael yang berhasil diselamatkan dari basement tersebut. Sang ibu Rini yang tak kuasa menahan tangis, dan Don yang dihukum seumur hidup di penjara karena perbuatan biadabnya itu. Di akhir film kita diperlihatkan kebahagiaan anak-anak dari Sarah ini. Mary, Michael, dan Thomas yang sedang bermain di halaman rumah barunya. Sang ibu Rini, Sarah, dan Amy yang duduk di teras merasakan kebahagiaannya juga. Tak lama sang pangeran Chris pun datang. Sarah yang sangat bahagia bisa melihatnya lagi setelah 20 tahun itu. Mereka pun mengobrol dan Chris membawakan hadiah helm pinknya kepada Sarah dan mengajak Sarah untuk pergi jalan. Dan film pun berakhir. Ya, sebenarnya agak nyesek pas lihat film ini, apalagi cerita aslinya. Film ini terinspirasi oleh kasus Elisabeth Fritzl, warga negara Austria yang disekap oleh ayahnya selama 24 tahun hingga memiliki 7 anak dari ayah tersebut. Dalam sumber wiki, kasus percobaan pembunuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain membuat ayahnya itu dipenjara seumur hidup. Kalau tak baca, ceritanya lebih sadis daripada film ini. Jadi, apa pesan yang bisa diambil dari film ini yo? Seorang ayah saja tidak bisa dipercaya begitu saja. Apalagi sama orang lain yang kita nggak kenal. Harusnya lebih aware lah, lebih hati-hati di zaman saiki. Oke, sekian ya lur alur cerita film ini. Semoga storyline film ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Salam Cak Jo. Goodbye.